Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita diskusikan yaitu Yoga Kurniawan. Oke, sebelum saya komen dengan tentang your proposal, I would like to comment on your uh, slide ya. Nah, slide-nya ini very simple ya. Simple dan gimana ya? Tidak menarik sama sekali, walaupun ya this one is not okay. Yeah, as I told you many times that you need to make doctrines and just keywords, not like the explanation like this. Make it is like about the summary, but only the keywords. Research question is okay, research purpose ya bolehlah begitu. Literature review lagi-lagi tidak seperti ini salah. Jadi kamu harus pakai ideas. You have to show the coverage of your literature review. Pasti kan ada poin-poinnya. Minimal itu kan ada 2. Mungkin karena judul kamu adalah the online, sorry, the effect of using an online language exchange platform on English speaking ability di Sino High School free talk case study. Jadi paling tidak itu kan kamu bicara tentang learning English speaking, berarti kan bisa teaching atau bisa learning, nanti saya lihat detailnya, dan tentang aplikasi, tentang technology or computer supported language learning. In this case, you can talk about the platform, free talks, for example, like that. So, literature review-nya itu minimal itu ya, coverage-nya. Kemudian ini pakai case study, berarti kamu harus menjelaskan desain case study itu apa. Jadi misalkan kamu mulai dari definisi case study itu apa, kemudian case yang ingin kamu lakukan itu apa. Nah, itu kan di situ harus ada. Population and sample sekali lagi di dalam ininya kamu harus maksud saya di bagian ini kamu harus benar-benar membuatnya menjadi sesuatu yang kayak summary of the proposal. Technique of data collection, you are going to talk about the data collection ya. Jadi artinya you need to talk about the instrument, the technique of view, observation, okay, interview, okay, but you need to elaborate more, yeah. Keyword once again. Data analysis, it's not like this. Yeah, you just show the keywords of the steps of the data analysis. Yeah, I think that's what's that. Your slide, you need to improve the quality and also the words as I told you. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan proposalnya. Okay, now first we talks about the title ya. I'm not sure about the title ya. Bahasa Inggrisnya perlu diperbaiki ini karena kalau begini akan sangat sulit memahaminya. Mungkin ya the use of free talk gitu aja. The use of free talk for speaking. Ya, gitu aja. Case study. The use of free for talk for speaking. Ya. Speaking. Gitu aja. Case study. Case study. Bisa seperti itu supaya lebih
Ini menurut pemahaman saya dari judul yang kamu cobakan. Oke, kalau case study berarti kamu harus menyampaikan case-nya. Ya, boleh kamu bicara dulu tentang free talk sedikit atau teknologi, ya. Tapi sisanya kamu harus bicara tentang case. Apa case-nya? Nah, biasanya kelemahan mahasiswa itu proposalnya, mereka case study tetapi hampir semuanya tidak pernah menyebutkan case-nya. Kenapa free talk menjadi sesuatu yang menarik, yang khusus? Ya, case-nya tidak dikasih tahu seperti itu. So your biggest challenge is to describe your case, your own case, something like that. And what's more, you need to have more references. You can't only have two. Yeah, there are so many things that you can talk here in your background. Yeah, for example, the application. Yeah, there are so many applications that can be used for learning English. So there are so many research that have been done by others to investigate the application that applicable for learning independent learning English, or that the application that the teacher use for their teaching. Yeah. So you need to elaborate there by using more references. Memang references di background itu tidak boleh terlalu banyak, dalam arti bahwa kamu tidak mereview atau tidak sedang membicarakan yang terlalu luas gitu, tetapi kamu harus membicarakan sesuatu yang spesifik yang mengerucut kepada free for talk atau aplikasi for speaking. Nah, itu kan perlu referensi-referensi untuk menunjukkan bahwa kamu telah membaca sumber-sumber yang relevan. Kemudian, research question. How can the use of such as free talk in high school? Okay. How can the use of free talk gitu aja? How can the use of free for talk affect? Nah, kalau pakai efek payah, harus menghitung kamu. Jadi tidak bisa, ini tidak bisa, harus dibuang, harus digantilah. Kalau how can the use of talk improve misalkan, ataupun help student improve their speaking ability, boleh itu. How can the process of using free talk increase student confident, boleh. Yang pertama itu kan kurang lebih sama dengan nomor 2, tetapi bukan confident. Kalau di sini mungkin speaking ability. Nah, ini nomor 3 tidak. Ini kamu ini salah kaprah ya. Seharusnya itu adalah untuk apa namanya? You need this is not for your speaking. I mean, question number 3 is need to be removed. Yeah. Nah, okay, research proposes just very similar to questions. Kemudian significance of the study, the writer of this online learning platform. Apa nih? Allah, significance. No, so it's better don't talk about this ya. Itu kemana-mana aja tuh. Oke, terminologi, definition of proposal, apa? Terminologi itu kamu harus bicara tentang pretext, behave, ya ini boleh. And then EFL, no. EFL, no, I think it's better you talk about speaking, ya.
di here speaking, ya, and so on, ya. Jadi tidak bisa ini. Yang ini apa ini? Ini dibuang. Okay, and then chapter 2, language exchange platform. Ini juga tidak, kamu harus bicara tentang learning speaking, ya, atau speaking skill development, atau ya learning speaking, learning English as foreign language. Jadi kalau ini bukan teaching but learning, ya. So don't talk this all of a sudden, ya. You can talk about this, ya, later. You talk about the nature of okay, once again, so language exchange yang pertama tadi ini sebenarnya kamu harus bicara tentang bagaimana language learning, ya, language learning atau language speaking, learning speaking English, ya, something like that. So the theory about learning actually, learning language, atau kalau di teorinya tuh foreign language, second language, ya, SLA, second language acquisition, foreign language acquisition. So this is actually the title is actually foreign language acquisition, FLA. Yeah. So you need to focus on that one before you go on. Okay, and the second part is then technology enhanced language learning. So you can talk about TEL, yeah, technology enhanced language learning. There you talk about how technology could help students to enhance, to improve their language learning. Now then you talk specifically about free photo. Jadi ini apa? Kamu harus jelaskan di sini, kalau bisa di screenshotkan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ininya kamu tidak perlu dibahas di sini. Tentunya kamu membahas mungkin di sini tadi TEL. Salah satu daripada manfaat TEL misalkan adalah enhanced language learning in general, ya. Tetapi itu kan confident itu kan bagian daripada speaking skill. Berarti kamu harus membahasnya di bagian FLA. Jadi di FLA itu adalah you talks about language learning, mungkin components or like skill language speaking skill, and di antara speaking skill itu adalah confidence. Jadi ada linguistic skill and non-linguistic skills, seperti itu. Kognitif, metakognitif biasanya seperti itu juga. Ini saya tuh sakit lihatnya kalau yang kayak gini-gini nih. Mending nggak usah saja, ya. Karena kamu teorinya itu sangat minimal, bagaimana kamu bisa bercerita tentang conceptual framework. Conceptual framework itu adalah mensaripatikan teori yang Anda baca. Jadi kita punya konseptual. Secara konsep begini, belajar bahasa itu seperti ini, dibantu oleh teknologi seperti ini. Jadi kita mensarikan teori-teori itu, teori belajar bahasa dan teori penggunaan teknologi, bagaimana itu bisa membantu mengakselerasi, to accelerate, ya, akselerasi belajar bahasa. Nah, seperti itu. Baru bisa, ini enggak ada nih, it's not about this. Ya. Kemudian riset design, kamu bicara tentang case, kamu harus jelaskan apa itu case study. Ini mana ada case study, coba. Case study is methodology research approach to generate in-depth understanding
Nah, kamu harus terjemahan ini harus kamu gunakan dengan definisi kamu sekarang. Jadi case study di dalam konteks kamu adalah misalkan di sini in-depth investigation yang dilakukan kepada orang misalkan yang siswa SMA misalkan atau SMP yang gemar bermain free talks, misalkan free for talks atau beberapa aplikasi untuk untuk meningkatkan speaking. So kamu maksudnya penjelaskan sesuai dengan konteks kamu secara langsung. Jadi jangan hanya menjelaskannya secara teori. Ya, karena ini kan riset design, berarti kamu menjelaskan riset design kamu, how you design your research. Ya. So if you focus on free for talk, so then the definition of case study should be related to free for talks, ya, for speaking. Nah, yang lebih penting lagi adalah saya katakan tadi adalah case-nya. Jadi apa case yang kamu benar-benar? Jadi kamu harus punya definisi case di sini yang sangat spesifik ya. Kemudian yang selanjutnya ada riset subjects ya, riset partisipan. You need to talk about certain ya, certain. Coba kalau ini kan high school who use free talks and subject conditions. The participant must in grade blah 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 and use free talk at least for a week. Ya, yes, have basic understanding English. Ya jelas lah. Ini tidak perlu nih. Justru yang harus itu adalah mereka adalah lihai dalam bahasa Inggris. Ya. Karena itulah kasusnya. Ini jelas mereka masakan cuma 4 week ya. Sebenarnya mereka adalah the user of free for talks. Jadi syarat pertama ya bolehlah kamu melimit yaitu kelas grade 10 dan 11. Kemudian pasti the user of free for talks. Bukan at least 4 weeks, you know. Dia adalah the user, berarti regular user. Kalau dia at least 4 weeks itu bukan case study. Itu namanya adalah eksperimental. Berarti kamu menguji coba apabila ada orang yang menggunakan free for talks gitu ya, sekian kali atau diberikan treatment sekian minggu, itu namanya eksperimental. Kalau case study itu adalah kamu menemukan 1, 2, 3, 4 students misalkan that's regularly use free for talks and they are good at speaking English. Itu dia baru bisa jadi case study. Technique of data observation, saya kira collection. Observation, yes, but it is not easy to do if you are focusing on a few students. Mungkin I don't know how are you going to do observation ya. Karena observationnya itu kan bukan di kelas. Ya, di mana saja ketika dia menggunakan free photos. Jadi observation itu mungkin secondary data. The primary data adalah interview ya. Jadi interview kamu harus menjelaskan, jangan pakai definisi lagi. Menjelaskan apa itu interview, untuk apa tujuan dan informasi apa yang akan Anda dapatkan melalui interview. So you need to talk about this. I mean, you need to explain how you are going to conduct interview. And the question, harusnya dijelaskan, misalkan question itu ada berapa tadi kamu? I think you have 13 question. Misalkan you can explain, ya there are 13 question. Ya mungkin 5 pertanyaan pertama itu tentang apa, kemudian 5 pertanyaan berikutnya tentang apa, 3 pertanyaan berikutnya tentang apa, dan selanjutnya. You need to explain about the focus of your interview.
Nah, namanya bukan data display ya. Oh ya, sorry. Data analysis ya. Oke, data analysis, data reduction, display, conclusion. Ya, ini kalau yang ini sudah oke, cuman kamu menjelaskannya terlalu teoritis ya. Harusnya kamu boleh mendefinisikannya data reduction itu apa, tapi langkah-langkah yang akan kamu benar-benar lakukan itu seperti apa nantinya. Itu penjelasan seperti itu. Consent form, oke. Referensinya sangat sedikit, you need to have more references menggunakan APA. Oke, saya kira itu saja. So, good luck for your vision. I hope that you can finish the proposal quickly. Okay. Assalamualaikum.